Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pada saat pagi hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu, kami boleh menikmati setiap berkat, setiap kasih-Mu, setiap kemurahan-Mu atas kami, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah kuat kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang akan menolong kami sepanjang hari ini, dan kami mau belajar untuk berserah kepadamu, karena Engkaulah jaminan hidup kami. Kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, firman Tuhan diberikan judul pada saat pagi hari ini sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Bagaimana seorang pemazmur menggambarkan sebuah pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa seperti Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb, demikian juga Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Pada saat itu terjadi musim kemarau, terjadi satu situasi yang dimana mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa berbuat sesuatu, orang sukar sulit mendapatkan makanan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sebuah pengharapan yang disampaikan oleh seorang pemazmur melalui kesaksian, melalui suatu hal yang mereka alami, di mana dikatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan itu bahwa Tuhan mampu dan sanggup memulihkan segala keadaan. Dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, tentunya juga sebagai manusia, kita pun juga mengalami hal yang sama. Kita punya begitu banyak mungkin pergumulan, kita mungkin punya begitu banyak persoalan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak hal yang kita alami yang bisa disebut sebagai bentuk sebuah penderitaan hidup sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan datang saat pagi hari ini memberitahukan, mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Sekalipun mungkin kita ada di tengah-tengah penderitaan, mari kita menaruh sebuah pengharapan kita kepada Tuhan, karena ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ada waktu Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya, di mana seperti yang disaksikan oleh seorang pemazmur di sini, keadaan Sion dipulihkan sama seperti seorang yang bermimpi. Pada waktu itu dikatakan mulut mereka penuh dengan tertawa, lidah mereka penuh dengan sorai-sorai. Bahkan pada waktu itu dikatakan bangsa-bangsa lain boleh menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan yang mendatangkan sebuah sukacita. Sehingga dikatakan bahwa di sini dari ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, kalau diberikan sebuah gambaran bagaimana seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, seperti Tuhan memulihkan tanah Negeb dengan mengembalikan air hujan supaya orang-orang bisa kembali bercocok tanam, orang-orang kembali bisa menabur benih. Bahkan dikatakan di sini sekalipun mungkin awalnya mereka harus mencucurkan air mata, mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi mereka akan menuai dengan bersorak-sorai karena ada satu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Orang yang berjalan maju
dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan ini menjadi satu perenungan bagi kita bahwa apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, berdoalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya ketika engkau tetap menabur di saat engkau seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Tuhan engkau punya iman, engkau punya suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai engkau dan akan menyatakan setiap kasih-Nya. Taburlah di saat mungkin saat ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Taburlah kesetiaanmu di dalam Tuhan, taburlah ketaatanmu, taburlah setiap kebaikan-kebaikanmu di dalam Tuhan. Maka seperti firman Tuhan berkata, sekalipun mungkin kita sambil menabur mencucurkan air mata, tetapi ada waktunya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada waktunya mungkin ketika kita sambil menabur berjalan maju, walaupun kita harus sambil menangis, kita sambil menabur benih dalam keadaan yang sukar, tetapi percayalah bahwa kita akan kembali dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Di saat ini mungkin orang bisa berkata, saya tidak bisa menabur, saya tidak bisa melakukan sesuatu di masa-masa yang sukar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, apapun keadaanmu, apapun situasimu saat ini, taburlah hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan yang akan memberkati. Seperti kata firman Tuhan, apa yang engkau tabur engkau akan menuai. Orang yang menabur sedikit, mereka akan menuai sedikit, tapi orang menabur banyak, mereka pun juga akan menuai banyak. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Teruslah taruh pengharapanmu, apapun keadaanmu kepada Tuhan. Tetap tabur kesetiaanmu, tabur ketaatanmu, tabur kasihmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan firman-Mu, di mana kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dalam keadaan seperti apapun kami, biarlah kami terus menabur kebaikan, kami terus menabur kasih, kami menabur ketaatan di hadapan Tuhan, kami menabur hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin kami harus mencucurkan air mata, sekalipun kami harus berjuang, kami harus tetap berjalan maju ke depan, bukan mundur, karena kami percaya bahwa ada hari depan yang penuh pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan iman kami agar kami teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
Terima kasih, terima kasih.